Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Siti Hertina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan baru, yaitu bab 3 budidaya ternak kesayangan. Oke, kita lihat dulu Quran surat Al-Mu'minun, yang mana surah ini lebih kurangnya bersangkutan dengan pembahasan kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu. Mari kita baca sama-sama surahnya. Surah Al-Mu'minun ayat 21. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Artinya, dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Masya Allah. Oke, seperti yang telah seperti pada terjemahannya, pada terjemahan surat Quran surah Al-Mu'minun ini, bisa dilihat kita akan membahas tentang hewan ternak, yang mana pada surah ini lebih fokus ke sapi. Oke, kita jumpa sapinya. Oke, yang pertama yaitu ada konsep budidaya ternak kesayangan. Oke, apa aja yang akan kita bahas? Oke, kita bahas ada 3: konsep budidaya, konsep ternak, dan konsep ternak kesayangan. Oke, kemudian yang pertama konsep budidaya. Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Hasil ini tentunya berasal dari sesuatu yang sudah dibudidayakan. Oke. Budidaya memiliki banyak manfaat, yaitu pertama, pengisi waktu luang, pendidikan dan latihan keterampilan kalangan remaja, tabungan, mencukupi kebutuhan keluarga, dan mendapat hasil tambahan. Oke, banyak manfaat yang dihasilkan dari budidaya. Oke, selanjutnya yaitu konsep ternak. Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia. Oke, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan mengatakan bahwa ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Oke, ada loh undang-undangnya. Oke, selanjutnya macam-macam ternak, yaitu ternak terdiri dari ternak kecil, ternak besar, ternak unggas, ternak kesayangan, dan aneka satwa. Oke, yang pertama ada ternak kecil.
Ternak kecil adalah hewan yang berukuran kecil. Ya, contohnya yaitu seperti kambing, domba, lain lagi sebagainya. Oke, selanjutnya ternak besar. Oke, ternak besar artinya ya hewan yang berukuran besar. Tadi kecil dan sekarang besar. Oke, contohnya itu ada kerbau, kuda, sapi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada ternak unggas. Ternak unggas adalah hewan yang memiliki bulu dan sayap yang dipelihara untuk dimanfaatkan hasilnya seperti daging dan telurnya. Oke, contohnya ada ayam, ada burung puyuh, merpati, pitik, dan kalkun. Oke, itu contoh dari ternak unggas. Oke, selanjutnya ternak kesayangan. Ternak kesayangan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak. Oke, nama juga kesayangan ya, jadi harus dirawat dengan baik dan harus dipenuhi kebutuhannya. Karena kalau tidak dipenuhi, kalau dia mati kan yang berdosa ya kita juga, karena kita yang punya, kita yang merawat. Jadi kalau mau merawat sesuatu itu harus betul, harus tekun gitu ya. Oke, kita lihat contohnya ada kucing, kelinci, hamster, dan sebagainya. Nah, kesayangan ini lebih hewan-hewan kesayangan peliharaan di rumah gitu. Oke, selanjutnya aneka satwa. Aneka satwa adalah jenis hewan yang belum lama didomestikasi dan digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Oke, contohnya ada lebah madu, ulat sutra, cacing tanah, burung unta, dan burung walet. Itu contohnya. Oke, selanjutnya yang ketiga, konsep ternak kesayangan. Ternak kesayangan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak. Oke, contohnya ada kelinci, hamster, burung, ayam hias, reptil, dan kucing. Oke, selanjutnya konsep komoditas ternak kesayangan. Oke, komoditas ternak kesayangan meliputi daging, kulit, suara, bulu, dan sebagainya. Oke, komoditas itu lebih fokus ke itu ya, daging, kulit, suara, bulu, dan sebagainya itu. Oke, misalnya aja ini contohnya, atau misalnya yaitu komoditas burung hias pada saat ini. Komoditas burung hias. Pada saat ini burung hias sangat populer di masyarakat. Salah satu jenis burung hias tersebut adalah burung kenari. Burung kenari memiliki komoditas yang tinggi karena suaranya merdu saat berkicau, bentuk badan yang indah, warna bulu yang menarik, dan sering dilombakan. Kan? Tadi seperti bulu, daging, suara, itu tadi yang diutamakan dalam komoditas gitu. Oke, jadi dengan demikian ternak kesayangan yang bisa dijadikan suatu komoditas harus dibudidayakan karena banyak mendatangkan manfaat jika rajin dirawat. Oke, selanjutnya. Oke, sudah habis ya. Oke, jadi ini kuisnya. Oke, ada 4 soal. Pertama, tuliskan pengertian dari budidaya, kemudian tuliskan manfaat dari budidaya, tuliskan jenis-jenis ternak, dan tuliskan contoh dari ternak kesayangan. Oke, baiklah. Sudah habis. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Selamat mengerjakan kuisnya. Dan baiklah, sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.